Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga, dan seperti biasa sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mengangkat beberapa pujian. Untuk itu mari siapkan hati kita dan keluarga kita untuk memuji dan meninggikan namanya. Kita angkat satu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Ya, terima kasih Tuhan kalau sampai pada malam hari ini Tuhan, kami masih diberi anugerah kesehatan yang baik Tuhan. Engkau yang selalu melingkupi keluarga kami Tuhan, menuntun hidup kami Tuhan, mencukupi kebutuhan kami semua Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita lebih mengimani pujian itu. Menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari kita katakan kita, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah terus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Pengen lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah kami mau memberikan yang terbaik pada malam hari ini Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami dalam Tuhan, hati sebagai hamba.
tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami datang tanpa membawa apapun juga Tuhan. Demikian juga ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom, sobat malam Jumat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini adalah sesi yang ketiga, kita akan pelajari yang saya beri judul keanggotaan Sanhedrin dengan pernikahan Paulus, ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas semua yang telah Tuhan berikan untuk kehidupan kami. Engkau begitu amat sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apa kami dapat membalasnya Tuhan? Hanya hati dan pikiran serta hidup kami yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, bimbinglah kami semua umat-Mu yang mendengarkan dan mengikuti Mesbah Keluarga pada malam hari ini Tuhan, agar kami boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Mengapa hal seperti ini saya bahas? Karena seperti saya katakan dalam dua sesi yang terdahulu, bahwa video-video ini dibuat adalah untuk memberikan jawaban atau pencerahan atau pendalaman Alkitab mengenai pernyataan Bapak Basuki Cahayapurnama, ya. Dalam pernyataannya Bapak Ahok itu mengatakan bahwa Saulus adalah anggota Sanhedrin, maka Saulus pasti menikah. Ya, dan pendapat ini langsung menjadi kontroversial. Ya, banyak hamba Tuhan yang berpendapat sebaliknya. Ya, tentu di dalam kita memberikan pendapat atau penafsiran, kita tidak boleh sembarangan. Ya, tetap harus berpegang pada Alkitab. Ya, dan malam ini kita sama-sama akan membahasnya secara Alkitabiah, karena saya berpendapat apapun penafsiran yang tidak Alkitabiah maka akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang tajam. Sedangkan kalau kita berpegang pada Alkitab, maka kiranya akan sangat mengurangi perbedaan atau perdebatan tersebut, ya. Baik, kita akan mulai membahasnya. Hubungan keanggotaan Sanhedrin dengan pernikahan Saulus.
Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai keanggotaan Saulus yang memang tidak diragukan sedikit pun sebagai mantan anggota Sanhedrin. Sebelum kita memasuki pembahasan inti ini, ada baiknya kita lihat dulu apa yang dikatakan hukum Taurat mengenai pernikahan, ya. Karena Saulus adalah seorang Yahudi yang tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat, ya. Kita akan melihat dasar dari perkawinan manusia yang ditetapkan oleh Allah. Allah sejak pertama kali ketika manusia diciptakan sudah menyatakan bahwa manusia itu harus beranak cucu atau bertambah banyak dan memenuhi permukaan bumi ini, ya, serta berkuasa atas ciptaan lainnya, ya. Untuk maksud inilah maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi ini. Jadi dengan dasar inilah juga maka Allah menyatakan tidak baik kalau manusia, kalau Adam pada waktu itu hidup sendiri. Nah, maka akhirnya Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolongnya untuk Adam, ya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, ya. Jadi ada dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, khususnya umat Israel pada waktu itu, ya. Kedua pernyataan ini sangat penting karena ini merupakan perintah Allah yang harus dipenuhi atau harus dilaksanakan oleh bangsa Israel. Jadi berdasarkan kedua ayat tadi juga yang merupakan hukum Taurat, kita tahu bahwa hukum Taurat yang hanya terdiri 5 kitab itu, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, kemudian Bilangan dan Ulangan, maka Saulus pasti akan mentaatinya. Karena di sesi sebelumnya kita sudah membahas bahwa Saulus adalah seorang Farisi dengan ajaran mazhab yang keras, dan dia menyatakan juga dirinya hidup tidak bercacat di hadapan hukum Taurat. Jadi kalau Saulus tidak melakukan hukum Taurat, yaitu pernikahan, maka berarti dia tidaklah sempurna di dalam menjalankan hukum Taurat, bahkan telah bercacat, ya. Jadi jelas ada kontradiksi kalau kita menafsirkan Saulus itu tidak menikah. Kalau dia tidak menikah berarti dia telah melanggar hukum Taurat. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah tidak bercacat di dalam hukum Taurat, ya. Dan itu bisa dianggap suatu dosa yang cukup berat. Mengapa hal itu bisa terjadi demikian? Ya, kalau kita mengambil contoh misalnya dalam pembunuhan Habel yang dilakukan oleh Kain misalnya, Tuhan menuntut kematian Habel. Bahkan dikatakan darah-darah Habel terus berteriak memohon keadilan kepada Tuhan. Tuhan menghukum Kain, ya, bukan hanya karena dia telah membunuh Habel, tetapi dia juga telah melenyapkan semua keturunan Habel. Ya, dapat kita bayangkan, misalnya kalau Habel masih hidup dan setelah menumpuk hidup sekian lama di dunia ini, maka kemungkinan besar keturunan dari Habel ini sudah ratusan ribu. Ya, demikian juga dengan Saulus. Kalau dia tidak menikah berarti dia mengingkari atau tidak menjalankan firman Tuhan atau hukum Taurat. Padahal dikatakan dia adalah penganut garis keras, orang Farisi, penganut mazhab yang paling keras, ya. Jadi dia pasti melaksanakan firman Tuhan apapun resikonya, ya.
Hal lain yang turut mendukung adalah Saulus sebagai anggota Sanhedrin, ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, bahwa Saulus memang memenuhi syarat dan telah dibuktikan keabsahannya sebagai anggota Sanhedrin. Dan seperti yang sudah kita bahas pula, bahwa untuk menjadi anggota Sanhedrin itu memang tidak mudah, memerlukan seleksi yang amat sangat ketat daripada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ya. Dan kita juga tahu bahwa Sanhedrin itu walaupun keputusannya itu adalah bersifat voting, tetapi pengaruh daripada ketua-tua umat Israel itu dan ahli-ahli Taurat itu sangat besar, yang menentukan segala keputusan dari mahkamah agama, ya. Jadi kalau Saulus diterima menjadi anggota Sanhedrin, maka tentu Saulus harus menjalankan hukum Taurat dengan baik, termasuk untuk melakukan pernikahan sesuai dengan anjuran atau permintaan hukum Taurat, ya. Jadi perdebatan yang tidak alkitabiah itulah yang akan menyebabkan yang menyatakan bahwa anggota Sanhedrin itu tidak harus menikah. Mana ayatnya? Mana ayat-ayat yang mendukungnya? Kalau pernyataan atau penafsir itu tidak didukung dengan ayat, nah inilah yang akan menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Ya, saya juga demikian. Saya memang menafsirkan, tapi saya menampilkan ayat-ayat yang mendukung penafsiran saya. Ya, jadi saya terus terang kurang sependapat dengan orang-orang yang menyatakan bahwa anggota Sanhedrin atau mahkamah agama itu tidak harus menikah, ya. Dalam hal ini tentu Saulus juga merupakan bagian daripada 71 anggota Sanhedrin, ya. Jadi dia harus memenuhi, sekali lagi harus memenuhi hukum Taurat, yaitu beranak cucu atau menikah. Nanti kita juga lihat beberapa ayat yang saya pakai untuk menunjang pendapat saya ini, ya. Saulus diterima menjadi anggota Sanhedrin itu karena dia bisa menjalankan hukum Taurat dengan baik. Kalau Saulus tidak menikah, saya kira dia tidak akan diterima sebagai anggota mahkamah agama itu. Masih banyak pemuda Yahudi yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Sanhedrin. Kita ingat bahwa kebanyakan orang Yahudi yang telah ditempa di dalam kehidupan mereka itu selama 25 tahun untuk menjadikan dirinya disebut dengan rabi atau mendalami hukum-hukum Taurat, ya. Apalagi pada masa itu kita dapat membayangkan banyak sekali orang-orang Yahudi, terutama remajanya, yang tidak suka dengan pengikut ajaran Yesus, ya, sehingga mereka tidak akan kekurangan minat pemuda orang Yahudi yang ingin menjadi anggota Sanhedrin, karena membunuh atau menganiaya umat Kristen pada waktu itu dianggap sebagai pekerjaan Allah, ya. Kemudian kita juga melihat apa pendapat Paulus atau firman Tuhan mengenai seputaran perkawinan. Yang pertama itu bahwa Paulus memprotes orang-orang yang menikah di dalam tulisannya, ya. 1 Timotius 4 ayat 3, ya. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran, ya. Jadi tidak mungkin kalau Saulus menyuruh orang menikah tetapi dia sendiri tidak melakukan hal tersebut, ya. Pasti akan menjadi bahan tertawaan orang-orang pada waktu itu. Bahkan juga untuk para janda-janda yang masih muda pun Saulus menyuruh mereka untuk kawin lagi. Mengapa janda yang muda? Karena janda yang muda ini memang masih bisa memperoleh keturunan, ya. 1 Timotius 5 ayat 14. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberikan alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Jadi jelas dalam ayat tadi, di samping menyuruh janda muda untuk kawin lagi, dia juga memperhatikan harga diri atau perilaku kelompoknya supaya jangan menjadi bahan
cemoohan bagi orang lain. Jadi masuk di logika kita, masuk di agama kita ya. Kalau Saulus atau Paulus itu menginginkan kelompoknya itu tidak dicemooh dalam hal perkawinan, dia menyuruh janda-janda yang muda itu kawin untuk memperoleh anak. Dia mengkritik orang-orang yang melarang untuk kawin. Maka kalau dia tidak kawin, ya berarti dia akan ditertawakan, dia akan dicemoohkan, dia tidak akan berharga lagi sebagai pemimpin dalam kelompoknya. Jadi Paulus mengerti akan pentingnya pandangan umum perilaku kehidupannya. Ya, dia adalah seorang Farisi dalam hukum Taurat yang tidak bercacat, dan juga seorang garis keras atau mazhab yang paling keras di dalam agama Yahudi. Jadi dia akan sangat menjaga nama baiknya dan kehormatannya di dalam masyarakat dalam hubungannya dengan hukum Taurat. Ya, dan ayat yang paling jelas menyatakan bahwa Paulus pernah menikah adalah di 1 Korintus 5 ayat 9. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang telah dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Dikatakan di dalam ayat tadi bahwa apakah kami, dipakai kata kami. Ini berarti Paulus termasuk di dalam kata kami tersebut, ya, bersama-sama dengan pelayan Tuhan lainnya dalam rombongan Paulus itu maksudnya, ya. Paulus menjawab protes para penentangnya bahwa membawa istri bukanlah sesuatu yang buruk di dalam pelayanan, ya. Sama seperti rasul lain pun melakukannya hal yang sama, misalnya pada Simon Petrus atau Kefas tersebut. Kelompok Simon Petrus boleh membawa istri-istri mereka, ya, kelompok itu boleh membawa istri-istri mereka. Jadi Paulus juga menuntut persamaan hak, ya. Jadi Paulus ingin juga bahwa dia ingin boleh diperbolehkan atau jangan dikritik ketika dia membawa seorang istri. Bahkan dikatakan tadi istri Kristen. Tidak mungkin Paulus mengatakan dia beristri. Beristri itu artinya mempunyai seorang istri. Bahkan Alkitab mencatat lebih jelas lagi, istrinya itu sudah menjadi Kristen, sudah menjadi penganut Yesus, murid Yesus juga. Jadi bagaimana kalau ada orang yang menafsirkan bahwa Paulus tidak pernah menikah atau tidak pernah mempunyai seorang istri? Jelas hal ini bertentangan dengan 1 Korintus 5 ayat 9 ini. Ya, ini juga bukan ayat yang susah ditafsirkan karena sangat terang benderang. Dikatakan memang bahwa bagaimana apakah kami, yaitu Paulus dengan rekan-rekannya, dengan rombongannya sepelayanan, tidak boleh membawa istri, bahkan yang sudah Kristen, ya. Jadi jelas jemaat Tuhan yang terkasih, ya. Kita lanjutkan, ya. Seperti kita ketahui bahwa dalam perjalanan pelayanan Paulus seringkali bepergian keluar daerah atau keluar kota, ya. Misalnya dia ke Asia Kecil atau Turki sekarang, Yunani, bahkan sampai ke Italia. Dia juga berganti-ganti rombongan. Misalnya kadang dia bersama dengan Petrus, kadang dia bersama dengan Barnabas, kadang dia bersama dengan Pak Markus, dan seterusnya, ya. Paulus menjawab para pengkritiknya mengenai biaya untuk sebuah perjalanan pelayanan, ya. Para pengkritik Paulus berharap Paulus dapat menghemat pengeluaran biaya perjalanan tersebut dengan tidak usah membawa istrinya, karena mereka berpendapat Paulus itu bukan rasul dan pada waktu itu memang sedang ekonomi sedang susah, ya. Ya, karena bukan murid langsung. Paulus dikatakan dia bukan rasul karena dia bukan murid langsung dari Yesus. Ya, ini menurut para pengkritik tentunya, ya. Kalau kita terus membaca, kita dapat melihatnya bahwa Rasul Paulus menjawab bahwa Paulus merasa juga sebagai seorang rasul, dan mengenai biaya Paulus mengatakan dia tidak mau membebani para pengikutnya, ya. Walaupun sebenarnya dia bisa mendapatkan biaya dari pengikutnya, karena dikatakan bukankah dia berhak
untuk menerima upah. Ya, jadi mari kita analisis satu persatu sekarang. Kalau kita, yang pertama itu, kalau Paulus tidak beristri, tentu Paulus dalam tulisannya tidak usah mempertanyakan hal tersebut, karena tidak ada manfaatnya mempertanyakan apakah kami boleh bawa istri atau tidak boleh bawa istri. Ya, kalau saya tidak mempunyai istri, apa gunanya? Apalagi ini firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah menyatakan sesuatu yang sia-sia. Ya, firman Tuhan pasti ada maksudnya ketika menyatakan di dalamnya suatu tulisan atau kalimat. Ya, nah, yang kedua yaitu dengan mengajukan pertanyaan tersebut, Paulus pasti beristri. Ya, dia meminta para pengikutnya untuk mengerti bahwa di dalam perjalanannya itu dia dapat membawa istrinya. Mungkin ya istrinya dapat membantu dalam pelayanan, sehingga ya Paulus menganggap ini ada suatu pekerjaan Allah juga, ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga, penafsiran yang menyatakan bahwa Paulus itu tidak beristri yang selama puluhan tahun kita dengar ini adalah jelas keliru. Ya, tentu saya tidak bisa memaksa kehendak jemaat Tuhan lain yang tetap bersikukuh mengatakan bahwa Paulus tidak pernah menikah. Ya, itu terserah ya penafsirannya ya. Tetapi dengan ayat-ayat yang sudah saya kemukakan, saya menafsirkannya, berkeyakinan menafsirkannya bahwa Rasul Paulus itu pernah menikah, karena saya tidak mau membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain. Nah, bagaimana ayat yang menyatakan bahwa Paulus itu hidup seorang diri? Nanti juga akan saya kupas, tentu dalam video yang lain, karena kalau dijadikan satu akan sangat panjang. Ingat, video ini adalah yang ketiga dari 6 sesi ya. Demikianlah penjelasan atau pendalaman Alkitab yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mengakhiri ibadah mesbah keluarga. Terima kasih Tuhan atas kesempatan dan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami malam ini. Kami bersyukur kami terus dapat diberikan pengetahuan Alkitab, sehingga kami dapat lebih mengerti akan isi firman Tuhan. Urapi dan beri hikmat kami terus Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, kita akan berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga pada waktu dan jam yang sama dengan topik yang lanjutan yang keempat, yaitu pengertian umum tentang perkawinan. Kita baru saja mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kini saatnya kita mulai menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Mari kita angkat satu pujian, ku kala ku cari damai. Karena kedamaian hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Bersama Engkau kami hidup dengan tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersuara dengan hati kita. Bersama Dia hatiku
bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Benar Tuhan, ketika kami mencari damai, hanya ada di dalam Tuhan. Tiada seorang pun yang dapat menolong kami, tiada seorang pun yang dapat menghibur hati kami, Tuhan. Hanya di dalam Engkau-Lah Tuhan kami dapatkan semuanya. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita akan mengangkat satu pujian terakhir, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Untuk hari jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dengan sukacita. Ya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita lebih bersemangat lagi.
katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Demikianlah ibadah Mesbah Keluarga pada bulan hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.